Nah, di pertemuan kedua ini, setelah kita matematika 2 kemarin, mungkin di pertemuan pertama kita kurang begitu ya mengenal satu sama lain karena mungkin baru pertama kali. Mungkin di pertemuan kedua ini, semoga kita akan menjadi lebih mengenal satu sama lain. Kemudian bisa memahami apa yang diinginkan masing-masing seperti itu. Kalau dari saya kan keinginannya bisa menyampaikan pengetahuan apa yang saya kuasai. Kemudian kalau dari rekan-rekan mahasiswa semua kan ingin mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan nilai yang bagus, itu kan yang diinginkan. Nah, jadi semoga keinginan dari masing-masing kita semua itu terwujud di pertemuan kedua ini, menjadi lebih saling mengenal. Nah, saya di sini diamanai untuk mengampu mata kuliah Matematika 3 dengan materinya itu ada 14 materi. Ada 14 materi, kemudian pada pertemuan ke-8 nanti ada UTS, kemudian ada pertemuan ke-16 nanti ada UAS. Pertemuan ke-8 nanti UTS, pertemuan ke-16 nanti ada UAS. Jadi materinya itu ada 14 materi. Dengan materinya itu yang pertama tentang barisan dan deret tak hingga. Ini barisan deret tak hingga nanti ada subpoinnya itu ada yang ini. Ada barisan deret tak hingga, deret suku positif, uji konvergenannya, deret ganti tanda, dan uji konvergenannya, deret pangkat, deret Taylor, aproksimasi Taylor untuk fungsi, aproksi tadi sudah. Kemudian yang berikutnya, irisan kerucut dan koordinat polar, ada parabola, elips, hiperbola, irisan kerucut, ini dan koordinat polar, ada transisi dan rotasi sumber koordinat, kemudian representasi parametrik dari kurva bidang, sistem koordinat polar, dan grafik, dan persamaan polar, kalkulus dalam koordinat polar ini. Jadi, intinya di pertemuan 1-7 nanti ada dua, yaitu barisan dan deret, dan irisan kerucut dan koordinat polar. Nanti setelah UTS, kita akan belajar lagi tentang turunan sama integral. Turunan dalam fungsi 2pi ubah atau lebih, dan integral dalam fungsi 2pi ubah atau lebih. Jadi setelah UTS nanti kita akan belajar turunan dan integral. Jadi, dasar yang perlu dipahami untuk mata kuliah Matematika 3 ini adalah, dasar yang perlu dipahami adalah, pertama, paham tentang barisan, apa itu barisan, apa itu deret, paham tentang limit, nanti di pembuktian barisan dan deret itu ada limit, kemudian paham tentang turunan, paham tentang integral, seperti itu. Nah, misalkan, saya masih belum menguasai apa itu barisan, apa itu limit, apa itu integral, apa itu turunan. Nah, nanti silakan diluangkan waktunya, yang waktunya itu kita kan seminggu ketemu 1,5 jam aja kan. Nah, selama seminggu itu kan ada banyak waktu lain yang luang. Nah, itu nanti silakan digunakan untuk mempelajari dasar-dasar itu tadi. Dasar barisan itu apa, deret itu apa, limit itu apa, turunan itu apa, integral itu seperti apa cara mengerjakannya. Nah, itu. Jadi ada ini. Nah, kemudian sistem penilaiannya, nanti ada aktivitas partisipatif atau maju depan kelas, nanti ada 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS ada 40%. Dan yang untuk membuat kita saling kenal lebih dalam, itu ada di tata tertibnya ini. Berdasarkan pengalaman di mata kuliah sebelumnya, itu saya agak kesulitan, karena sistem presensinya itu kurang apa, dari saya sendiri itu presensinya agak kurang bagus itu. Jadi mahasiswa ada yang saya beri kebijakan kemarin itu apa, sebenarnya tidak masuk tapi saya kebijakan untuk masuk gitu. Tapi untuk semester ini sudah keputusan dari program studi juga, ini sudah aturan dari program studi juga, bahwa mahasiswa itu wajib hadir minimal 80% dari total perkuliahan. Atau 80%-nya itu sekitar 12,8-an. 80%-nya itu sekitar 12,88-an. Atau wajib hadir 13 kali pertemuan.
Tapi di sini saya cari titik amannya. Titik amannya itu diusahakan hadir minimal tuh 14 kali pertemuan. Jangan dipaskan 13. Nah, jadi tidak hadir itu maksimal 2 kali pertemuan. Jadi misalkan saya sakit, izin, atau tidak hadir tuh diusahakan maksimal tuh 2 pertemuan seperti itu. Nah, nanti apa konsekuensinya ketika kehadirannya itu kurang dari 80% atau misalkan tidak hadir itu sebanyak 4 kali gitu. 4 kali atau 5 kali tidak hadir. Nah, nanti ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau yang kemarin itu masih saya beri kebijakan untuk ikut UAS masih bisa. Yang sekarang ini sudah peraturannya itu tidak bisa diizinkan ikut UAS. Artinya nilai UASnya nanti kosong, 0. Nah, di mana persentase UAS itu ada 40%. Jadi kalau nilai UASnya nanti 0, ya otomatis nanti nilainya akan menjadi kurang bagus nantinya. Seperti itu. Jadi presensi itu mohon diperhatikan. Jadi kerajinan itu sangat penting sekali. Berikutnya adalah mahasiswa wajib mengumpulkan tugas, mengikuti UAS, mengikuti UTS dan UAS sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi kemarin itu banyak yang terlambat mengumpulkan tugasnya, kemudian tugasnya itu ada yang mengumpulkan, ada yang enggak, ada yang masuk Google Drive, ada yang enggak, seperti itu. Sehingga saya itu agak kerepotan. Nah, mulai sekarang ini tolong diperhatikan tugas, UTS, dan UAS itu dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan seperti itu. Nah, jadi ketika nanti kita sudah rapi di depan, nomor 1 itu kita rajin hadir, kita rapi dalam mengumpulkan tugas sama UTS-nya, nanti ada 5 ini terpenuhi semua, insya Allah nanti nilainya aman aja nanti. Nah, bagus aja lah nanti itu nilainya. Nah, kemudian nih saya beri tambahan juga, nanti ketika ada keterlambatan pengumpulan tugas atau mengganti di hari lain, UTS atau UAS-nya, nanti nilai maksimalnya itu kurang dari 80. Jadi yang misalkan betul semua itu harusnya dapat 100, kan 80 itu A ya. Nilainya 80 itu A, maksimalnya dapat 100. Jadi kalau misalkan terlambat kumpulkan tugas, UTS sama UAS-nya diganti di hari lain, nanti maksimalnya poinnya itu kurang dari 80. Jadi tidak bisa dapat A nanti untuk nilai itu. Nilai tugas, UTS, atau UAS-nya pada saat itu. Kurang dari 80. Kurang dari 80. Jadi 79 sampai 7, lebih dari 75 sampai 7 kurang dari 80 itu dapat bebas kalau nggak salah. Untuk anunya, untuk nilai pada, bukan nilai totalnya ini. Nilai pada pengerjaan itu. Pada tugas saja atau UTS saja, pada UAS saja itu. Nah, berikutnya, tata tertibnya, mahasiswa wajib menjaga sopan santun dalam perbuatan maupun berkomunikasi. Nah, di pertemuan kita yang pertama, kemarin tuh karena saya tidak menjelaskan tata tertibnya, jadi saya dalam tanda kutip tuh agak maklumi saja, meskipun saya ingat namanya. Itu ada yang menuliskan di chatnya itu kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata yang tidak perlu. Seperti apa? Eh, seperti menyapa temannya seperti itu. Kemudian ketika online ada yang eh, bergurau seperti itu ketika ada online. Nah, kemudian ada yang chat-chat saya kemarin tuh ada yang menggunakan kata kata bang, kata mas, atau kata yang itu, yang maksudnya kurang etis lah diucapkan atau disampaikan pada pengajar seperti itu. Nah, jadi selain kita, jadi kita belajar di perkuliahan itu, selain kita menambah wawasan atau pengetahuan kita itu juga eh, harus belajar tentang etika juga. Kenapa? Karena di dunia kerja nanti, pengetahuan tinggi tanpa etika yang bagus, itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan orang yang punya etika yang bagus dan pengetahuannya itu biasa saja. Jadi, orang yang punya pengetahuan tinggi, tapi etikanya itu tidak bagus,
pasti akan cenderung saya nanya sendiri. Dan pimpinan itu pasti tidak akan suka orang yang seperti itu. Nah, pasti akan lebih milih yang etikanya bagus, tetapi etikanya bagus dan memiliki pengetahuan yang biasa seperti itu. Tapi akan lebih bagus jika etika bagus sama pengetahuannya tinggi juga ya. Nah itu. Jadi selain kuliah itu pengetahuan yang ditingkatkan, etika mohon tingkatkan juga nantinya ke depannya. Kemudian mahasiswa wajib menjaga ketenangan yang keempat di dalam kelas baik daring maupun luring. Nah, jadi suara-suara yang tidak perlu ketika dilakukan mengajar nanti mohon dihindari. Untuk suara-suara yang tidak perlu. Kemarin itu saya mendengar ada yang nyalakan musik waktu perkuliahan ada udah Salman. Kemudian ada yang rame-rame itu, nah mungkin karena belum saya jelaskan di depan. Nah, jadi agak saya beri kebijakan kemarin. Tapi di sini saya tekankan lagi, makanya saya jelaskan depan bahwa ketenangan itu sangat penting sekali. Kemudian yang kelima, itu mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam perkuliahan, baik aktif menjawab pertanyaan di depan kelas maupun bertanya bila dirasa kurang memahami. Nah, jadi misalkan saya bertanya, nanti mohon responnya. Kemudian apabila ada yang kurang paham, silakan nanti ditanyakan. Boleh bertanya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah tata tertib dari perkuliahan kita di Matematika 3 nanti. Misalkan dari poin 1 sampai dengan poin 5 ini aman saja, artinya kehadiran 80%, tugasnya itu tidak pernah telat, kemudian sopan santunnya itu dijaga, tenangannya dijaga, aktif juga berpartisipasi dalam perkuliahan, aktif menjawab, seperti itu, maka insya Allah nilainya akan bagus saja nanti. Nah, jadi itu. Jadi ini tatapnya mohon dipahami. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Nanti kalau tidak ada yang tanyakan sambil jalan, kalau ada yang mau tanyakan silakan ya. Nah, Baik, Pak. Baik, Pak. referensinya nanti tetap dari ini, buku kalkulus dari Verbedil Parcel Rigden ini. Kalkulus dari 9 dari Pearson YC. Nah, ini notasi matematika. Nah, kita masuk ke pertemuan 1. Nah, pertemuan 1 ini akan membahas tentang barisan dan deret tak hingga. Nah, di mana di barisan dan deret tak hingga ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Kita akan memahami konsep barisan tak hingga itu seperti apa. Berikutnya kita akan memahami konsep deret tak hingga itu seperti apa. Nah, mungkin saya langsung ke materinya, ke barisan tak hingga. Nah, barisan tak hingga itu apa? Jadi sebelum barisan tak hingga, ke barisan dulu. Jadi barisan itu apa? Jadi barisan itu adalah susunan bilangan yang mengikuti pola tertentu. Jadi barisan itu susunan bilangan yang mengikuti pola tertentu. Jadi barisan itu kalau kita seperti biasa kan kita dulu pernah ya TK, SD, SMP, SMA itu ikut latihan baris berbaris seperti itu. Nah, tapi di sini kalau yang itu kan dibariskan untuk manusia, kalau di sini yang dibariskan adalah angka-angka. Dan dia mengikuti pola tertentu. Nah, misalkan saya punya barisan yang paling depan. Nah, setiap angka ini, dia itu dinamakan suku. Suku 1, 1, suku kedua itu 4, suku ketiga itu 7, suku keempat itu 10, suku kelima itu 13. Nah, ini contoh barisan 5 suku. Ini barisan 5 suku. Nah, kemudian ternyata barisan ini dia itu dinyatakan mengikuti polanya itu. Pola itu AN sama dengan 3N-2. Jadi N-nya itu menunjukkan suku keberapanya. Contohnya sini, misalkan suku pertama, berarti suku ke-1, berarti N-nya kan 1 kan, berarti A1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 2. 3 kali 1 kurang 2 hasilnya berapa? 1 ya? 1, Pak. Jawabannya Oke, 1. 1 kan, nah, maka suku pertama itu 1, sama Pak. dengan 1. Nah, berikutnya suku kedua gitu misalkan. Suku kedua itu berarti
N-nya itu sama dengan 2. 3 kali 2 dikurang 2. 3 kali 2 kurang 2 sama dengan berapa? 4, Pak. 4. Nah, 4. berarti kan suku kedua 4 kan? Nah, 4. Nah, sekarang saya mau bertanya. Kira-kira suku ke-7 itu sama dengan berapa di hasilnya? Kalau pakai rumus ini, suku ke-7 sama dengan berapa? Berapa ketika N-nya sama dengan 7? 19, Pak. 3 kali 7 sama dengan 21, dikurang 2 sama dengan 19. Betul, tepat sekali, 19. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan polanya ini. Jadi suku ini, suku ke-7, nanti suku ke-10 juga sama, tinggal dimasukkan saja. Berarti suku ke-10 sama dengan A10 sama dengan 3 kali 10 dikurang 2 sama dengan 28. Jadi cara penggunaan polanya itu seperti ini nanti. Ini adalah contoh dari barisan. Jadi barisan itu susunan bilangan yang mengikuti pola tertentu. Berikutnya, barisan tak hingga. Apa itu barisan tak hingga? Jadi barisan tak hingga adalah susunan bilangan yang mengikuti pola tertentu. Nah, ini definisi barisan tadi ya. Susunan bilangan yang mengikuti pola tertentu dengan banyak suku sebanyak tak hingga. Jadi yang tadi itu N-nya itu kita tentukan N-nya itu 7, N-nya itu 10. Nah, jadi ketika barisan tak hingga nih, N-nya itu sama dengan tak hingga. Jadi suku ke tak hingga dia. Suatu barisan yang memiliki suku sebanyak tak hingga. Nah, biasa dituliskan dengan titik-titik ini biasanya dia. Contohnya itu 0, 1/2, 2/3, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Nanti N-nya itu tak hingga. Nah, itu. Nanti berapa ketika suku ke N sama dengan tak hingga? Nah, itu kita tidak bisa menentukan suku ke terakhirnya itu berapa nanti. Karena kita tidak tahu tak hingga itu di mana dia, letak pastinya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, apa fungsi barisan tak hingga ini? Ya, kenapa kita harus belajar barisan tak hingga ini sih? Jadi, kenapa sih kita harus belajar barisan tak hingga ini? Yaitu, padahal saya itu masuk kuliah teknik mesin. Kemudian, kenapa saya teknik mesin kok belajar barisan tak hingga seperti ini? Nah, jadi sebenarnya sebelum saya masuk ke seperti itu, fungsi barisan tak hingga ini, barisan tak hingga ini dia termasuk dalam ilmu matematika. Nah, jadi barisan tak hingga termasuk dalam ilmu matematika. Kemudian apa ilmu matematika itu? Jadi ilmu matematika adalah ilmu yang pelajari tentang bilangan. Jadi matematika itu ilmu pelajari tentang bilangan, operasi-operasi yang ada dalam bilangan, tambah kurang kali bagi, dan aplikasinya untuk menyelesaikan suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu ilmu pelajari tentang bilangan, operasi-operasi dalam bilangan, dan aplikasinya untuk menyelesaikan suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Itu adalah definisi matematika. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu dengan menggunakan bilangan dan ada operasinya, itu termasuk matematika. Oleh karena itu, kenapa matematika itu dinamakan dasar dari ilmu pengetahuan? Karena semua pengetahuan itu memerlukan matematika. Jadi kalau ada rekan-rekan mahasiswa semua ini yang misalkan, kenapa saya dimasuk teknik mesin ini tapi belajar matematika? Kenapa sih, Pak, saya harus belajar matematika seperti itu? Karena matematika itu merupakan dasar dari pengetahuan. Jadi matematika itu penting untuk dipelajari. Nah, saya lanjut ke sini. Ini suaranya ada yang bocor ya? Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi matematika itu perlu untuk dipelajari karena dia itu matematika dibutuhkan dimanapun juga ya. Ketika kita menggunakan bilangan, melakukan operasi tambah kurang kali bagi, itu sudah masuk matematika. Kemudian apa fungsi dari barisan tak hingga ini? Jadi fungsi barisan tak hingga ini, fungsi kita mempelajari ini,
itu kita akan fungsinya nanti itu akan digunakan untuk melihat fenomena. Dari suatu fenomena itu nanti kita bisa pelajari fenomena itu akan menuju ke arah suatu kebaikan atau menuju ke arah suatu yang tidak bagus seperti itu. Apakah fenomena itu akan menuju ke suatu yang bagus atau fenomena itu menuju ke suatu yang tidak bagus. Nanti untuk fenomena yang menuju ke suatu yang bagus namanya nanti konvergen, akan kita pelajari setelah ini. Fenomena yang dia itu tidak bagus itu nanti dinamakan divergen nanti. Nah, contohnya ini. Misalkan saya ingin membuat misalkan saya membuat suatu mesin dari motor itu. Nah, saya membuat mesin dari suatu motor, kemudian mesin tersebut bergetar. Kemudian kita analisis getaran dari mesin itu tadi. Nah, misalkan suatu getaran motor, eh, getaran mesin suatu motor yang dimatikan, dia itu mengikuti barisan seperti ini. Amplitudenya ya, misalkan amplitudenya itu pada detik pertama amplitudenya 1, detik kedua amplitudenya setengah, detik ketiga amplitudenya sepertiga, detik keempat amplitudenya seperempat, detik kelima amplitudenya seperlima getarannya itu, amplitude getaran itu. Nah, kira-kira pertanyaan ini dia amplitudenya itu mengikuti barisan ini. Jadi amplitude dari suatu mesin itu tadi yang kita ciptakan tadi itu dia mengikuti barisan ini, amplitudenya. Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama, kalau dilihat-lihat barisan ini tuh semakin membesar atau semakin mengecil? Ada yang tahu? Barisan ini kalau semakin dia itu semakin ke arah kanan, nilai-nilainya nanti akan semakin besar atau semakin mengecil? Ada yang tahu? Semakin kecil. Nah, semakin kecil ya, betul sekali. Terima kasih ya. Karena dia kan awalnya kan 1, habis itu dia turun setengah, setengah dia turun lagi sepertiga, turun lagi seperempat, seperlima, dan seterusnya. Nah, kalau diibaratkan barisan ini tadi itu suatu fenomena mesin yang akan dimatikan, kira-kira mengikuti kaidah mesin yang dimatikan atau tidak nanti ini? Kalau getarannya itu sama dengan 0, artinya mesin itu nyala atau mati dia? Kalau mesin itu sama Mati, dengan Pak. 0. Mati ya? Nah, berarti sesuai Iya, kan? Pak. Nah, berarti kan logikanya sesuai. Jadi logika apa? Logika barisan ini, di mana barisan ini dapatnya dari mana? Barisan ini atau angka-angka ini didapatkan dari amplitudo mesin yang sedang bergetar dia. Nah, otomatis kalau mati dia akan semakin seiring dengan berjalannya waktu dia akan semakin menuju ke 0 kan amplitudonya kan. Nah, itu berarti ini benar. Nah, sebaliknya misalkan saya nyiptakan suatu mesin itu saya matikan. Dia terhubung ke suatu apa? Misalkan mesin listrik ya, mesin listrik gitu. Mesinnya mesin listrik. Nah, itu dia terhubung ke dalam suatu komponen listrik seperti itu. Harusnya masuk, saya on-off-kan. Mesinnya itu saya off-kan. Ternyata amplitudenya itu mengikuti barisan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi amplitudo pertama itu 1. Pada detik berikutnya itu 2. Semakin besar amplitudenya. Detik ketiga amplitudenya 3, dan seterusnya. Berarti barisan ini akan semakin membesar atau semakin mengecil dia? Semakin kanan nilainya. Besar atau kecil? Semakin membesar, Pak. Semakin membesar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti niatnya itu saya matikan mesinnya. Tapi ternyata mesin getarannya itu kok semakin tinggi. Artinya mesin itu mati atau enggak? Enggak. Kalau getarannya semakin tinggi, artinya Gitu. mesin itu mati atau enggak? Nah, Enggak, Pak. enggak mati kan? Salah, Pak. Enggak mati kan, malah getarannya itu semakin besar kan? Nah, kondisi ini artinya ketika tujuan kita mematikan dan amplitudenya itu 0, ternyata mesin yang kita ciptakan tadi itu, mesin listrik yang kita ciptakan tadi itu, ternyata enggak malah mati, tapi dia ketika saya matikan malah besar. Artinya apa? Artinya susunan komponen yang kita buat itu tidak mengikuti kaidah dari mematikan mesin itu tadi. Artinya ada yang salah di susunan komponennya seperti itu. Nah, itu. Nah, ini adalah contoh
kegunaan barisan dan deret. Nah, jadi saya ngukur suatu getaran mesin tuh dia mati, dia akan konvergen ke 0 barisannya itu. Nah, ini contoh yang saya membuat suatu mesin, ternyata harapan saya itu mati dia, tapi ternyata kok getarannya itu semakin besar ketika saya off-kan. Berarti ada yang salah di komponennya. Ini contoh barisan yang divergen. Yang kedua ini contoh barisan yang divergen. Yang ini konvergen, yang ini adalah divergen. Nah, tapi yang kita pelajari di matematika ini adalah, yang kita pelajari di matematika ini apa? Adalah angka-angkanya ini. Jadi yang kita pelajari di matematika itu angka-angkanya ini. Jadi ketika rekan-rekan mahasiswa semua ini bilang kenapa sih saya belajar angka-angka ini? Ya, karena angka-angka ini itu sebenarnya didapatkan dari fenomena yang ada di kehidupan nyata itu tadi. Jadi kehidupan nyata itu bisa fenomena di kehidupan nyata itu bisa kita nyatakan sebagai angka-angka ini, di mana angka ini tadi menunjukkan amplitudo dari getaran tadi. Nah, amplitudo tadi itu kalau dia konvergen dia akan menuju ke 0, berarti kalau ke 0 benar berarti mesinnya mati. Contohnya ini amplitudonya yang semakin besar, dia dimatikan malah besar, berarti mesin itu tetap hidup malah semakin bekerja keras malah, berarti ada yang salah. Mungkin tombol on off-nya itu salah dikonversi jadi tombol tombol trust mungkin, atau untuk ngegas itu. Nah, mungkin salahnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh aplikasi kenapa kita harus belajar convergence seperti itu. Contoh selain ini ada banyak sekali contohnya yang lain. Tapi ini saya berikan contoh yang mudah untuk dipahami. Nah, konsep melihat pola dari suatu barisan ini nanti, itu akan konsep dari pola suatu barisan yang menuju ke suatu nilai tertentu, itu dinamakan konsep konvergen, atau nilai konvergen. Jadi konvergen itu apa? Konvergen itu dia menuju ke suatu nilai tertentu. Sebaliknya, ketika barisan ini dia menuju ke suatu nilai yang tak tentu atau menuju ke suatu nilai tak hingga, itu namanya divergen. Dan tujuan dari kuliah ini kita akan menentukan kekonvergenan atau kedivergenan dari suatu barisan. Dari sini nanti ini contoh soalnya tuh ini. Jadi tujuan kita belajar ini semua nanti itu buat apa? Tujuannya nanti di ini. Nah, jadi misalkan saya punya barisan ini, tunjukkan apakah ini nanti konvergen atau divergen. Dan ketika saya punya barisan ini, tunjukkan apakah ini konvergen atau divergen. Tentukan dia konvergen atau divergen. Sama, nanti saya punya deret, ketika saya punya deret ini, tentukan dia konvergen atau divergen. Jadi tujuannya itu cuma itu aja di pertemuan pertama ini nanti. Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan bahwa barisan ini konvergen atau divergen? Nah, caranya saya jelaskan sebagai berikut. Nah, jadi tujuan kita itu untuk kuliah ini, tentukan suatu barisan tadi itu divergen atau konvergen. Caranya bagaimana? Caranya itu ini. Jadi yang pertama kita barisan dulu. Suatu barisan AN, dia itu dikatakan konvergen ke suatu nilai L. Nah, itu dapat juga dituliskan sebagai limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Nah, jadi kekonvergenan suatu barisan itu bisa dihitung dengan menggunakan nilai limit ini. Jadi dengan hitung limit ini itu kita bisa menentukan suatu kekonvergenan suatu barisan. Nah, jika limitnya ini dia itu tidak ada, maka ini kan ada nilainya L ya. Ketika kita hitung nilai limitnya itu dia itu tidak sama dengan suatu nilai, maka barisan ini dia dinamakan divergen. Nah, nanti saya berikan contohnya. Jadi bagaimana cara untuk melihat kekonvergenan atau kedivergenan suatu barisan? Nah, jadi untuk melihat kekonvergenan atau kedivergenan suatu barisan itu dapat dilihat dengan menggunakan rumus ini. Limit N juta hingga suatu barisan itu hasilnya nanti berapa? Nah, itu. Nah, sebelum saya ke contohnya, saya ingin menyampaikan teorema 1-1 tentang sifat limit suatu barisan. Nah, ini
Bagaimana cara untuk menghitung limit ini? Cara untuk menghitung limit ini, gunakan rumus-rumus ini. Jadi, ketika saya punya suatu limit n menuju tak hingga dari suatu konstanta, itu maka hasilnya sama dengan konstanta itu sendiri. Konstanta itu apa? Konstanta itu suatu bilangan tertentu. Contohnya, K sama dengan 5 gitu. Jadi limit n menuju tak hingga dari 5, maka hasilnya adalah 5 itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi limit n menuju tak hingga, K-nya misalkan 20 gitu. Limit n menuju tak hingga dari 20, maka hasilnya sama dengan 20 itu sendiri. Nah, jadi itu sifat yang pertama. Limit n menuju tak hingga dari suatu konstanta, hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Berikutnya, limit n menuju tak hingga dari konstanta dikalikan suatu barisan, maka hasilnya sama dengan konstanta kalikan limit dari suatu barisan itu. Limit dari penjumlahan dua buah barisan sama dengan limit barisan pertama ditambahkan limit barisan kedua. Perkalian juga sama, limit perkalian dari dua buah barisan AN sama B kalikan dengan BN sama dengan limit dari barisan pertama dikalikan limit dari barisan kedua. Pembagian juga sama, limit dari barisan AN dibagi dengan BN sama dengan limit barisan pertama atau AN dibagi dengan limit barisan kedua atau BN. Di mana limit BN-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi hasil dari limit BN-nya tidak boleh sama dengan 0 kalau pembagian. Soalnya suatu bilangan dibagi dengan 0 itu hasilnya sama dengan tidak terdefinisi. Tidak ada nilainya. Jadi suatu bilangan dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi atau tidak ada nilainya dia. Kemudian nanti untuk pekerjaannya bisa kita ingat sifat dari limit. Limit n menuju ke tak hingga 1 dibagi dengan n itu hasilnya sama dengan 0. Jadi limit n menuju tak hingga itu hasilnya sama dengan limit 1 dibagi tak hingga nanti ya. Limit kan dia dimasukkan saja kan nilainya. Maka hasilnya sama dengan 0. Kalau dia membaginya itu tak hingga, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini contohnya. Ini saya berikan contoh. Tentukan limit dari n menuju tak hingga 3n kuadrat dibagi dengan 7n kuadrat ditambahkan dengan 1. Nah, ini. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya itu apa? Ini saya kasihkan tips di bawahnya ini. Bagi semua suku dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi di sini variabel itu apa? Variabel itu yang hurufnya ini, n ini. N pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya sama dengan 2. Maka bagi semua sukunya ini dengan 1 per n. 3 per n kuadrat, nah ini saya bagi dengan n kuadrat ya, atau saya kalikan dengan 1 per n semua. 3 dibagi n kuadrat, 3n kuadrat dikalikan 1 per n kuadrat sama dengan 3. 1 per n kuadrat kali 7 per n kuadrat sama dengan 7. N kuadrat bagi n kuadrat kan 1 kan. N kuadrat dibagi n kuadrat 1 dikali 3 kan 3. N kuadrat dibagi n kuadrat itu sama dengan 7. 7 kan. 1 dibagi n kuadrat tinggal 1 dibagi n kuadrat. Nah, kemudian setelah kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi, baru kita substitusikan n sama dengan tak hingganya. Baru kita substitusikan n sama dengan tak hingganya. Nah, di sini n sama dengan tak hingga itu berarti 3 dibagi dengan 7 tambah 1 dibagi tak hingga kuadrat. N-nya saya ganti tak hingga, berarti tak hingga kuadrat sama dengan berapa? Tak hingga dikalikan tak hingga itu sama dengan tak hingga. Nah, tadi kalau dia limit 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Berarti 1 per tak hingga tadi itu sama dengan 0 di sini. Berarti tinggal 3 per 7. Maka hasilnya sama dengan 3 per 7. Jadi seperti itu cara ngitungnya. Nah, itu. Nah, nanti kita latihan di soalnya. Selanjutnya, tentukan limit n juta hingga ln n dibagi e pangkat n. Langsung kita latihan aja ya. Coba kita latihan sini ya. Nah, contohnya ini. Tentukan limit dari an sama dengan n dibagi 3n min 1. Coba kita coret-coret dulu ya. Nah, ini. Di sini saya punya, nah misalkan saya ingin menghitung limit ini ya. Saya ingin melihat, nah
kalau dia punya limit, kalau dia punya nilai, maka dia itu konvergen. Nah, pokoknya kalau dia itu di sini limit n juta hingganya itu ada nilainya, maka dia konvergen. Coba ini. Coba saya langsung yang kerjakan yang ini. Oh, ini saya bawa ke atas saja ini. HN sama dengan n dibagi 3n min 1. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Contoh yang lain itu saya taruh di sini. Nah, misalkan ini contoh lainnya. Nah, coret-coret di sini ini. Misalkan saya punya limit n menuju tak hingga dari tadi itu n dibagi dengan 3n min 1 ya. Nah, misalkan ini. Nah, sama dengan berapa ini? Nah, karena di sini n pangkat tertingginya itu sama dengan 1, maka ini kita bagi dengan n pangkat 1 semua. Bisa tuliskan lagi, limit n menuju tak hingga, n saya kalikan 1 per n, dibagi dengan 3n min 1, saya kalikan dengan 1 per n. Sama dengan berapa? Sama dengan limit n menuju tak hingga, dari 1, n kali 1, n dibagi n sama dengan 1 kan? Nah, jadi n dibagi n itu 1 kan? Kemudian 3n kali 1 sama dengan 3. 3n sama ini 3n dikurangi negatif 1 kali 1 per n, 1 per n. Nah, ini kan. Yang ini saya tulis langsung bisa dicoret ini ya. Nah, ini. Jadi, ini saya tulis ke sini lagi sama dengan 3n dibagi n, ini saya tulis limit n menuju tak hingga 1 dibagi dengan n dibagi n kan 1 kan? N dibagi n 1, berarti sisa 3 kali 1, berarti sama dengan 3. Dikurang 1 dibagi n, ya tetap 1 bagi n. Nah, kemudian cara pengerjaan limit itu bagaimana? Cara pengerjaan limit itu tinggal kita substitusikan n sama dengan tak hingganya itu ke sini. Berarti ini kalau saya substitusikan berarti ini 1, ini 3, dikurangi, itu kan dia 1 per, kita substitusikan ya, ini berarti kan limit n menuju tak hingga dari 1 per n. Nah, limit, nah ini, limit ini n juta hingga 1 kan 1, limit n juta hingga 3 ya 3, limit n juta hingga dari ini kan berarti. Nah, kenapa limit n juta hingga 1 itu sama dengan 1 dengan sifat ini? Limit n juta hingga dari 1 sama dengan 1, limit n juta hingga dari 3, limit n juta hingga dari 3 sama dengan 3 itu sendiri. Nah, berarti ini sama dengan 1 per 3, 3-nya tetap 3, dikurang dengan, nah ingat, limit n juta hingga dari 1 per n sama dengan 0. Limit n juta hingga dari 1 per n sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Nah, itu. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 3. Nah, berarti limit n juta hingga dari ini semua, ini saya bagi dengan pangkat tertinggi ya, saya bagi dengan pangkat tertinggi, n pangkat 1, ini dibagi ini, nah, dapatnya adalah 1 per 3. Maka limit dari ini adalah hasilnya 1 per 3. Nah, karena limitnya ada nilainya, nanti bisa jawab ke sini. Nanti ini bisa menjawab bahwa, nah ini bisa bahwa ini nanti akan konvergen dia. Kenapa dia konvergen? Karena dia limitnya, nilainya tadi 1 per 3. Seperti itu cara pencarian limitnya. Ini contoh cara untuk mencari nilai limitnya. Nah, selanjutnya adalah tentukan limit dari n juta hingga dari ln n dibagi dengan e pangkat n. Nah, ingat, limit itu kan dia disubstitusikan dulu kan. Nah, ini misalkan ini saya substitusikan langsung. Jadi pengerjaan limit kan dia disubstitusikan langsung kan. Nah, misalkan saya punya substitusikan langsung n juta hingga dari ln n dibagi dengan e pangkat n.
Nah, kalau ini saya substitusikan langsung, berarti kan hasilnya adalah len tak hingga dibagi dengan E pangkat tak hingga. Nah, len tak hingga itu berapa? Len tak hingga itu dia tak hingga dibagi dengan tak hingga. Hasilnya sama dengan, ini susah apa? Susah ditentukan nilainya. Karena tak hingganya itu kita tidak tahu. Tak hingganya itu nilainya berapa. Nah, itu. Nah, karena kalau dia itu disubstitusikan dia hasilnya tak hingga per tak hingga, maka kita gunakan ini. Nah, ini. Karena jika disubstitusikan langsung hasilnya tak hingga, maka dapat digunakan aturan L'Hopital. Yaitu kita turunkan kita turunkan membilang dan kita turunkan penyebut. Ya, jadi ln n itu kalau diturunkan, nah ingat yang turunan kemarin, ln itu kalau diturunkan hasilnya 1 per n. E pangkat n kalau diturunkan tetap E pangkat n. Nah, kemudian ketika ini saya substitusikan, ini kalau ketika ini tak hingganya itu saya substitusikan 1 per tak hingga kan berdasarkan sifat ini, 1 dibagi dengan ketika n-nya tak hingga itu sama dengan 0 kan berarti. Maka limit n juta hingga 1 per n sama dengan 0. Kemudian limit n juta hingga E pangkat n sama dengan ini tadi. Berarti E pangkat ini, E pangkat tak hingga, hasilnya itu tak hingga. E pangkat tak hingga, berarti hasilnya tak hingga, berarti 0 per tak hingga. 0 per tak hingga itu sama dengan berapa? 0 per tak hingga itu sama dengan 0. Nah, maka limit dari ini itu hasilnya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau tanyakan, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Izin Pak bertanya. Silakan. Berarti hasil akhirnya tuh 0 kah Pak? Atau Ya, gimana? hasil akhirnya dari sini itu 0. Yang untuk ini. Ya, tergantung soalnya ya. Kalau soalnya seperti ini, hasil akhirnya sepertiga. Kalau soalnya seperti ini, hasil akhirnya 3/7. Kalau soalnya seperti ini, hasilnya 0. Nah, mungkin kita latihan ini ya. Kita latihan cara mencari limitnya ya. Oke, sebentar. Saya anukan kertas coretan dulu. Saya tambahkan kertas coretan ya. Insert page, blank file. Nah, ini kita coretan sini ya. Nah, misalkan saya punya soal. Tentukan limit dari, ini saya agak susah nulis ini. Limit n menuju tak hingga dari misalkan 7 gitu. Oke. Oke. Kira-kira berapa nilai limitnya ini? Nah, kita latihan ngitung limit lah. Limit n juta hingga dari 7. Sesuai sifat yang nomor berapa tadi ini? 7 ini konstanta atau bukan? Apa Pak? 7 ini konstanta atau bukan dia? Konstanta kan? Iya, tanya dia Nah, Pak. berarti hasilnya berapa ini? Limit n dari suatu konstanta 7, hasilnya sama dengan apa? Lihat rumusnya ini. Nah, ini. Kalau konstanta hasilnya berapa hasilnya berarti? 7 juga Pak. Oke, 7. 7 juga ya. 7 juga Pak. Oke, kita tingkatkan cara ngerjakannya. Ini saya hati-hati nih, 7 juga. Nah, sekarang saya ini lagi. Limit n menuju tak hingga dari n. Nah, kalau kita ngitung limit itu kita substitusikan n menuju tak hingganya itu kita ganti nilai n-nya itu dengan ini, dengan nilai tak hingga. Nah, limit n menuju tak hingga dari n hasilnya berapa? Kita ganti nilai n-nya sama dengan ini. Berarti hasilnya berapa ini? Hasilnya 0. Mas, bukan, masih kurang tepat. Nah, Tak jadi hingga, misal, tak hingga, Pak. nah, tak hingga. Jadi n-nya itu kita ganti dengan ini. Semua yang ada di n-nya itu kita ganti dengan ini. Berarti hasilnya kenapa? Tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena n-nya itu, n di sini kita ganti dengan tak hingga yang ada di sini. Iya. Oke, saya akan latihan lagi kita, ayo. Limit n menuju tak hingga dari ini. Dari, sebentar. Oke, 1 per n. Nah, berapa hasilnya?
Satu persatu dulu. 0, Pak. Ya hasilnya 0. Oke lah, dari yang tadi itu ya. Pak. 1% oke, hasilnya 0 ini. Kenapa dia 0? Karena asalnya dari sini dia. Kalau dalam limit, kita kan harusnya kita masukkan sini ya. Berarti 1 per tak hingga gitu ya. Iya, Pak. Nah, N-nya kan saya Ya. ganti tak hingga, N ini saya ganti tak hingga ya. Nah, kalau dalam limit, kalau dalam konsep limit, 1 per tak hingga ini dalam konsep limit saja, ini khusus ya. Ini khususan untuk limit saja. Jadi khusus untuk limit saja, 1 per tak hingga itu sama dengan 0 hasilnya. Nah, jadi maka hasilnya 0. Nah, kemudian ketika saya punya ini, limit N menuju tak hingga dari 2N plus N. Berapa hasilnya? Limit N menuju tak hingga 2N plus N. Kita substitusikan saja. Berarti 2 dikali berapa ini? Dikali 0. N-nya berapa? N-nya berapa N-nya? Ini lihat N-nya. N berarti dia apa? Tak hingga, Pak. Tak hingga, Nah, Pak. berarti Tak hingga. 2 dikali tak 2 hingga ditambahkan Ya. Tambah tak hingga. tak hingga. Ya, berarti 2 kali tak hingga itu berapa? Ya tak hingga. Ditambah tak hingga, ya tak hingga juga dia. Nilai yang sangat besar sekali gitu maksudnya. 2 kali tak hingga berarti tak hingga, ditambah tak hingga, ya tambah tak hingga lagi dia. Ya, jawabannya tak hingga. Nah, itu. Jadi cara ngerjakan limit itu seperti itu. Jadi kita masukkan nilai, kita gantikan nilai variabel N-nya ini dengan nilai yang ada di sini. Nah, seperti itu cara ngerjakan limitnya ya. Berarti Tinggal disubstitusikan aja. Gimana? Berarti gimana? Nah, Berarti contoh kalau lain ya. izin Pak, kalau ada yang Iya. simbol tak hingga tuh ke depannya bakal tak hingga juga gitu kan? Ya. Ya, belum tentu. Belum tentu Kadang ya? iya, kadang enggak. Ini contohnya yang hasilnya tak hingga. Ini contoh yang bukan tak hingga itu, ini contohnya. Limit N menuju tak hingga. Dia itu kalau bentuknya pecahan, biasanya hasilnya belum tentu tak hingga dia. Contohnya nih. Misalkan saya punya N dibagi dengan N. Ya, salah saya. Bukan bagi dengan N. Misalkan saya punya ini. Saya punya N dibagi dengan 2N plus 1. Oke. Misalkan saya punya ini. Limit N menuju tak hingga N dibagi 2N plus 1. Nah, kalau saya punya pecahan seperti ini, tekniknya tadi, teknik di atas contoh soalnya tadi, tekniknya ini tadi. Nah, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Jadi kita bagi dengan pangkat tertingginya. Kita bagi dengan pangkat tertinggi di semua ruasnya ini. Kalau dia bentuknya pecahan ya. Oke. Berarti yang pembilangnya itu yang atas itu kita bagi dengan pangkat. Di sini pangkat tertingginya N pangkat berapa di sini? N pangkat 1 ya. Nah, berarti pembilang maupun penyebutnya itu kita bagi dengan N pangkat 1. Berarti ini saya tuliskan lagi. Limit N menuju tak hingga N dikalikan 1 per N. Nah, jadi untuk yang pembilangnya ini dikalikan 1 per N. Penyebutnya kalikan 1 per N juga. Nggak boleh pembilangnya dikalikan 1 per N, penyebutnya ada dikalikan, itu nggak boleh. Berarti ini 2N plus 1 ini ya. Dikalikan 1 per N. Nah, kita kerjakan lagi. Sama dengan limit N menuju tak hingga. N kali 1 kan N. Dibagi dengan N ya. Kemudian 2N kali 1. 2N dibagi dengan N. Tambahkan 1 kali 1. 1 per N. Kemudian limit 1
N juta hingga 1 dibagi dengan Dua. N dibagi N 1 kan, dibagi 2 plus tetap 1/N tidak bisa dibagi lagi kan. Berarti 1/2. Nah, iya 1/2 nanti hasilnya 1/2. Terima kasih, pintar sekali itu. Ya, terus ini sama dengan limit N menuju tak hingga, baru kita masukkan 2 plus 1/N. Terus 1 lagi ya. Nah, ini bisa juga saya tuliskan limitnya dikalikan perbagiannya kan ini. Berarti ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1, limit N menuju tak hingga dari 1 dibagi dengan limit N menuju tak hingga dari 2 ditambahkan nih limitnya saya taruh di sini di bawah penyebut pembilang penyebut sama penyebutnya ya. Jadi limit N menuju tak hingga itu saya operasikan di masing-masing ininya. Tas bawah. Limit N menuju tak hingga dari 1/N. Nah, limit N menuju tak hingga dari 1 sesuai dengan sifat nomor 1 tadi. 1 hasilnya. 2. Limit N menuju tak hingga dari 2 hasilnya tetap 2 saja. Limit N menuju tak hingga dari 1/N hasilnya berapa? 1. Masih kurang tepat. Eh, Ini lihat limit N 1 per menuju tak hingga hingga. dari 1/N. Ini lihat. Nah, ini ingat. Nah, ini limit N dari 1. Nah, 1/N sama dengan 0. Nah, maka yang ini hasilnya adalah 1/2. Nah, ini adalah 0. Hasil akhirnya adalah 1/2. Jadi seperti itu cara ngerjakannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika ditanya tadi, Pak, apakah limit N menuju tak hingga itu hasilnya selalu tak hingga? Belum tentu. Tergantung apa ini yang persamaan N-nya di sini. Kalau dia itu dia tidak dalam bentuk pecahan, nah, maka ya bisa jadi dia tak hingga. Kalau bentuknya itu pecahan seperti ini, maka harus dikalikan dengan harus dikalikan dengan 1 per pangkat tertingginya. Di pembilang kalikan 1 per pangkat tertingginya, di penyebut dikalikan 1 per pangkat tertingginya. Nanti dioperasikan jadi ini, dioperasikan. Nah, nanti ada salah satu bagian tuh yang hasilnya sama dengan 0 nanti, dia biasanya. 1 dibagi dengan tak hingga ini hasilnya 0, dalam limit ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti buat latihan ini silakan dikerjakan. Nah, ini kira-kira pembaginya berapa nanti nih? Kalau N kuadrat kanunya nih, pangkat tertinggi N kuadrat nih. Dikalikan berapa kira-kira? 1 per? 1 per Berapa itu? Kalau ini kan dia, kalau N saja ini tadi kan 1 per N saja. Kalau di sini pangkat tertingginya itu N kuadrat, dikalikan 1 berapa nanti? 1 per N kuadrat. Ya, berarti ini nanti kalikan 1 per N kuadrat, yang bawahnya nanti kalikan 1 per N kuadrat. Nanti ada hasilnya dia nanti. Jadi gitu. Nah, kalau ini nanti juga sama. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk melihat konvergenan atau kedivergenan dari suatu, nah kemudian bisa juga nanti misalkan bisa juga nanti yang atas kita turunkan, yang bawah itu kita turunkan. Nanti ketahuan hasilnya nanti. Yang atas itu kalau diturunkan, sebentar. Coba kalau kita turunkan ya, coba ini. Nah, misalkan nih saya contoh, kita pakai yang teorema L'Hopital. L'Hopital tuh, teorema L'Hopital tuh dia mengatakan bahwa hasil limit hasil limit suatu persamaan itu dapat dilihat dari turunannya. Nah, contohnya ini. Misalkan saya punya limit N menuju tak hingga dari yang atas tadi berapa tadi? 3N kuadrat
dibagi 7n kuadrat plus 1. 3n kuadrat dibagi 7n kuadrat plus 1. Nah, misalkan ini kita turunkan, yang atas kita turunkan, yang bawah kita turunkan. Limit n menuju tak hingga, 3n kuadrat diturunkan jadi berapa? Diturunkan terhadap n. Turunan itu rumusnya bagaimana? 2 kali 3, berarti kan 2 kali 3 dikalikan n pangkat pangkatnya dikurang 1 ya. Nah, ini sama. 2 kali 7, 2 kali pangkat kali bilangan depannya, n 2 dikurang 1. Kalau konstanta diturunkan sama dengan apa? Konstanta diturunkan itu hasilnya sama dengan 0. 0. Ya. Sama dengan limit n menuju tak hingga. 2 kali 3 kan berarti 6n kan? Ya, Pak. Kemudian 2 kali 7, 14. 14, n juga. Nah, ini kita turunkan lagi coba. 6n diturunkan terhadap n, berarti kan n-nya hilang. Limit n menuju tak hingga, 6n diturunkan terhadap n, tinggal 6 saja. Kemudian 14n diturunkan lagi, hasilnya 14 saja. Berarti hasilnya 6 per 14. 14. Limit dari ini 6 per 14. Nah, kalau bisa sederhana kan saya bagi 2. Saya bagi 2 sama dengan 3 per 7. Nah, 3 per 7. Apakah sama hasilnya? Ini kan 3 per 7 ya. Ini hasil 3 per 7. Apakah sama dengan yang di atas? Apakah hasilnya 3 per 7 yang di atas? Nah, hasilnya adalah sama. Jadi, cara mengerjakan limit itu, bisa kita turun pembilangnya itu kita turunkan terus. Pembilangnya diturunkan, penyebutnya diturunkan secara bersamaan ya. Nanti akan keluar. Nah, ini contoh ini ketika kita turunkan terus. Nah, proses pengerjaan limit dengan menggunakan turunan ini itu namanya teorema L'Hopital. Jadi ini kita turunkan hasilnya ini kita turunkan hasilnya ini, kemudian ini kita turunkan hasilnya itu ini kita turunkan hasilnya itu ini. Baru kita setelah tidak ada variabelnya, baru kita hitung limitnya. Limit dari suatu konstanta kan hasilnya konstanta itu sendiri. 6/4 limit dari 6 per 14 hasilnya adalah 6 per 14 itu sendiri, itu sama dengan 3 per 7. Di cara menentukan limit itu ada 2. Bisa pakai dibagi dengan pangkat tertinggi, kemudian diginikan atau diturunkan pembilangan dan penyebutnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah menggunakan saya adalah teorema Apit. Nah, teorema Apit itu dia mengatakan bahwa ketika saya punya dua buah barisan AN sama CN, kemudian di tengahnya itu ada barisan BN, ketika AN itu konvergen ke suatu nilai dan CN-nya itu konvergen ke suatu nilai, maka BN-nya itu pasti akan konvergen ke suatu nilai yang sama. Jadi ini cuma bilangnya seperti itu aja. Ketika saya punya barisan AN konvergen ke suatu nilai L, kemudian CN itu konvergen ke suatu nilai L, maka yang BN-nya itu yang di antara barisan di antaranya ini dia akan konvergen ke suatu nilai L juga. Tapi ini hanya pengetahuan saja. Yang paling penting itu cara mengerjakan limit itu tadi. Nah, sudah barisan itu aja lah barisan. Selanjutnya adalah deret. Oke, sebelum saya masuk ke deret, saya izin ke belakang sebentar ya. Duar meledak. Mandi om. Gimana mau mandi? Malam rapat tuh, rapat.
Baik, lanjutkan. Selanjutnya adalah deret. Nah, deret itu apa? Deret itu penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan. Jadi ketika saya punya barisan tadi, kalau barisan itu dia suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke N. Nah, ini tadi. Nah, kalau barisan dia itu pemisahnya koma ya. Suku pertama 1, suku kedua setengah, suku ketiga sepertiga. Nah, ketika komanya itu saya ganti, artinya setiap sukunya itu saya jumlahkan, itu namanya adalah deret. Jadi deret itu jumlahan dari suatu barisan. Jadi deret itu apa? Deret itu jumlahan dari suatu barisan. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Contohnya ini, saya punya barisan setengah, sepertiga, sama seperempat. Maka ketika setengah, sepertiga, sama seperempat itu saya jumlahkan semua, itu namanya adalah deret. Ini barisan salah deret ya saya. Saya perbaiki dulu. Nah, diberikan deret 3 superan suatu bilangan deretnya. Nah, deret itu, ini hasilnya kalau dijumlahkan semua, ini 3 suku pertama ya. Kalau dijumlahkan 78 jumlahkan. Selanjutnya ada deret dapat dinotasikan sebagai jumlahan suatu barisan. Nah ini ya, jadi deret itu dapat dinotasikan sebagai jumlahan dari suatu barisan. Jadi misalkan saya punya barisan A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8 sampai dengan AN, ketika semuanya itu dijumlahkan, itu namanya adalah deret. Makanya deret itu bisa dijumlahkan sebagai notasi sigma ini. Nah, notasi sigma kan kita belajar yang kemarin kan, semester kemarin kan, notasi sigma ini. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai N dari AK. Jadi kalau jumlahan dari ini bisa dinotasikan sebagai ini. Nah, kemudian sekarang kita itu deret yang biasa ya. Sekarang deret tak hingga. Sama, ketika barisan tak hingga tadi N-nya itu sama dengan tak hingga, deret tak hingga ini, N yang di atas ini, yaitu jumlahan suku-suku suatu barisan sebanyak tak hingga kali. Jadi sampai suku, dia itu dijumlahkan sampai suku ke tak hingga dia. Nah, notasi yang ini deret sampai suku N nih. Ini deret sampai suku ke N. Kalau deret suku tak hingga, sampai sukunya tak hingga, berarti N-nya ini saya ganti tak hingga. Berarti K sama dengan 1 sampai tak hingga dari AK. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk melihat kekonvergenan dari suatu deret tak hingga atau deret tak hingga itu dikatakan divergen. Jadi, suatu deret tak hingga dikatakan konvergen jika mempunyai jumlah S dan deret tak hingga dari ini dikatakan konvergen jika deret tak hingga itu dikatakan konvergen dan mempunyai jumlah S jika jumlah parsial S-nya itu konvergen ke suatu nilai tertentu. Nah, dia itu divergen jika jika jumlahnya nanti divergen juga. Nah, tapi mungkin lebih mudahnya kita pakai contoh ini aja. Nah, jadi misalkan saya punya deret. Nah, ini misalkan contohnya deret geometri ini ya. Deret geometri itu apa? Deret geometri itu deret yang punya rasio dia. Deret yang punya rasio itu apa? Jadi ketika ini deret, misalkan saya punya, saya coret di bawah aja mungkin ya. Deret geometri itu deret yang punya rasio dia.
rasio R. Nah, contohnya, sebentar, bukan sebelum contoh dulu. R-nya itu sama dengan apa? Rasio R. Dengan R sama dengan suku sekarang dibagi dengan suku sebelumnya. Sama. Nah, jadi suku sekarang dibagi dengan suku sebelumnya itu sama dia. Nah, contohnya nih. Contohnya itu gini. Misalkan saya punya contoh ini aja mungkin ya. Oh, ini nih. Sebentar. Oh, ini saya bagi setengah 3/2. Ini sama ini enggak, ini bukan geometri. Nah, ini aja misalkan. 4/3, 4/9, 4/27. 3, 9, 27, 81. 3, 9, 27, 81. Nah, contohnya ini. Nah, apakah ini geometri? Jawab. Nah, kita cek aja. Kita cek R. Nah, kita ambil suku sekarang bagi dengan suku sebelumnya itu sama. Misalkan saya ambil suku yang 49, 4/9. 4/9 dibagi dengan, berarti sebelumnya 4/9 ini berapa dia pecahnya? Sebelumnya 4/9 ini berapa ini? 4/3. Oke, 4/3 kan? Nah, ini kalau saya kerjakan, kalau pecahan gini, kalau dijadikan pengkalian kan dibalik kan? Berarti 4/9 dikalikan 3/4. 3/4. Hasilnya 3/9 sama dengan 1/3 ya. Nah, Ya, kemudian kita cek yang lainnya. Kita cek, ini misalkan rasio 1 ya. Kita cek rasio yang kedua. Misalkan saya ambil 4/27. 4/27. Nah, 4/27 sebelumnya 4/27 berapa? Sebelumnya 4/27. 4/9 kan? Berarti 4/9. Sama dengan 4/27 dikalikan 9/27. Hasilnya 9/27. 9/4 ini ya, salah ya? Ya, Balik saya. 9/4. Ya, 9/4 ya. Hasilnya adalah 9/27. 9/27 saya bagi 9 semua. 1/3. 1/3. Nah, berarti karena R1, karena apa? Nah, jadi deret geometri deret yang punya rasio R, di mana rasio R-nya itu sekarang sama suku sebelumnya itu selalu sama. Coba nih lihat, 49 sama 4/3 rasionya itu 1/3. 4/27 sama 4/9 rasionya 1/3 juga kan. Nah, karena dia itu rasionya sama semua ini, maka dia dinamakan deret geometri. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan deret geometri. Jadi deret geometri deret yang punya rasio. Di mana rasio itu apa? Rasio itu suku sebelumnya dibagi dengan suku sekarang dibagi dengan suku sebelumnya, hasilnya sama semua di setiap itunya. Oke.
Nah, ini. Nah, jika suatu deret, rasionya nilai mutlak dari rasionya itu kurang dari 1, dan nilai limit Rn-nya itu sama dengan 0, maka dia akan dinamakan deret tersebut konvergen. Jika deret tersebut R-nya itu lebih nilai mutlak dari R-nya itu lebih besar dari 1, atau R-nya itu sama dengan negatif 1, maka deret tersebut dia itu divergen. Nah, coba dilihat. Tadi rasio dari ini, berapa rasionya tadi ini? Rasio dari deret ini berapa rasionya? 1/3, Pak. Nah, 1/3 itu kurang dari, mutlak 1/3 itu kurang dari 1 atau lebih besar daripada 1? Sepertiga Kurang. itu kurang dari ya. Iya, Pak. Nah, kalau dia kurang dari, nah kalau ini itu rasionya kurang dari, kira-kira konvergen atau divergen ini? Kalau dia itu kurang dari tadi apa? Nah ini. Kalau dia kurang dari, dia divergen atau konvergen? Kurang konvergen, Pak. Nah, betul ya. Sudah bisa ditentukan berarti. Berarti ini itu karena R-nya itu kurang dari 1, maka dia konvergen. Maka deret yang tadi itu dia konvergen. Jadi itu yang perlu diketahui nanti. Jadi saya nanti punya deret-deret seperti ini, tentukan dia itu konvergen atau divergen, gitu aja nanti. Soal untuk pertemuan satu ini. Baik, Pak. Itu. Nah, kemudian misalkan kita ingin melihat dia itu konvergen kemana, tinggal dimasukkan sini. Nah, ini kan tadi konvergen kan. Kemudian kita ingin melihat dia itu konvergen kemana, masukkan di ini, S, dirumuskan sini. S sama dengan A dibagi dengan 1/R. Nah, jadi di mana A-nya itu apa? A-nya itu nilai awalnya. Nah, jadi ini itu apa? Nilai awal, nilai deret pertama. Ini deret pertama ini. A itu sama dengan deret pertama, R-nya itu rasio. Nah, contohnya ini. Jadi untuk melihat dia itu konvergen ke nilai mana, tadi kan saya bilang konvergen itu menuju ke suatu nilai kan. Untuk melihat dia itu konvergen kemana, masukkan aja ke rumus ini. Jika barisannya berbentuk barisan, jika deretnya itu berbentuk deret geometri, untuk melihat dia konvergen kemana, masukkan rumus ini. Nah ini, misalkan saya punya ini, 4/3, 4/9. Nah, suku pertamanya nilainya berapa ini? Atau deret yang paling, nah 4/3 kan? Nah, berarti A 4 sama dengan 4/3 ini. Ini jadi 4/3 A-nya. A-nya itu jadi 4/3 untuk yang ini. Kemudian rasio itu apa? Rasio itu suku sekarang dibagi dengan suku sebelumnya. Berarti 4/9 dibagi 4/3. 4/9 dibagi 4/3. Hasilnya 1/3. Nah, berarti R-nya itu 1/3. Nanti dihitung lagi ini, A-nya itu tadi 4/3, R-nya itu 1/3. Hasilnya ini. A-nya 4/3, R-nya 1/3. Hasilnya ternyata 2. Ternyata ini semua nanti ketika dijumlahkan sampai tahingga, dia akan konvergen ke angka, nilainya itu akan konvergen ke angka 2 dia. Jadi itu. Jadi itu cara untuk melihat kekonvergenan dari suatu deret geometri. Jadi deret geometri itu cara melihat konvergennya. Nanya itu kita cek R-nya itu kurang dari 1 enggak. Kalau dia lebih dari 1, maka dia pasti divergen. Kalau kurang dari 1, pasti dia konvergen itu. Ini cara untuk melihat konvergenan dari deret geometri. Ini dipahami ya. Nah, selanjutnya ini, bagaimana jika deretnya itu bentuknya dia bukan deret geometri. Nah, deret geometri itu tadi apa? Jika dia punya rasio kan. Sekarang jika deretnya itu dia bukan deret geometri atau apa nilainya itu dia tidak punya rasio, bagaimana cara untuk melihat konvergenannya? Nah, cara untuk melihat konvergenan dari suatu deret yang dia itu bukan deret geometri, nah, kita lihat limitnya. Ketika limit n juta hingga dari n itu dia sama dengan 0, nah ketika limitnya itu sama dengan 0, dia pasti divergen.
konvergen, maaf. Ketika limitnya itu sama dengan 0, pasti dia konvergen dari deret itu. Nah, kalau dia limitnya dia kalau tidak sama dengan 0, pasti dia divergen. Itu. Jadi di sini ada 2 poin utama yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk melihat konvergenan deret geometri, kita lihat R-nya. Apakah dia kurang dari 1? R tadi cara ngitungnya tadi, suku selanjutnya, suku sekarang dikurangi dengan suku sebelumnya. Nah, kalau dia itu bukan deret geometri, cara melihatnya, kita hitung limitnya. Ketika limitnya itu sama dengan 0, nilai sama dengan 0, maka dia konvergen. Nah, itu. Nah, contohnya itu ini. Nah, kita coba latihannya ya. Apakah, misalkan ini, K dikurang 5 dibagi K, kalau kita coba nomor 1 dulu, ini ya. Nanti nomor 2 dicoba ya. Coba, pertama kita, ini 1 sama 2 ini, dia ada kaitannya sama itu, sama deret geometri ini. Coba kita masukkan, kita jabarkan ya. Tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen, jika konvergen berapa nilai jumlahnya. Coba kita masukkan. Kalau kita jabarkan ya, kalau K-nya sama dengan 1, kalau K-nya sama dengan 1, nilainya berapa di sini? 1/7 pangkat 1 berapa? 1/7 ya. K-nya saya ganti 1. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti ditambahkan, ini jumlahan kan, 1/7 pangkat 2. Ini kalau saya jabarkan ya, K-nya naik jadi setelah 2 berapa? 3 kan? Nah, kok salah ini. Ini 7, berarti pangkat 3, tambahkan dan seterusnya. Nah, kita lihat apakah ini deret geometri. Tadi untuk melihat deret geometri, tadi rumusnya apa? R-nya. Kita lihat R-nya. Ambil R-nya mau suku yang mana? Mau yang 1/7. Ini kan, ini dibagi ini kan. Sebelumnya, sekarang dibagi sebelumnya. Yang sekarang ini mau ambil mana? Mau ambil 1/7, 1/7 pangkat 2, atau 1/7 pangkat 3? Pilih yang mana? Sebelumnya, sekarang dibagi sebelumnya. Misalkan saya ambil yang 1/7 pangkat 2 ya. Nah, kalau 1/7 pangkat 2, sebelumnya berarti berapa sebelumnya 1/7 pangkat 2 ini? Berapa hasilnya? 1/7 kan? 7. Ya, 1/7 ya. Nah, kemudian ini kita apa? Kita bagi 1 kali 1, ini kan sama dengan tuh. 1 kali 1, 1. 7 kali 7 berapa? 14. 49 kan? 7. Nah, ini saya kalikan lagi. Gini pembagian, kalau saya buat perkalian kan dibalik yang bawahnya ya. 1/9 kalikan 7/1. Ini kan. Nah, berarti hasilnya 7/49. 9. Saya bagi 7. 7 bagi 7 berapa? 1. 49 bagi 7 berapa? 7. Nah, berarti rasionya berapa ini? Rasionya 1/7. Nah, 1/7 itu kurang dari 1 enggak? 1/7 itu kurang dari 1 atau lebih dari 1? Ya, adalah kurang dari 1. Kurang. Nah, kalau kurang dari 1, kalau R-nya itu rasionya kurang dari 1, maka dia konvergen atau divergen? Kalau rasionya itu kurang dari 1, maka dia konvergen atau divergen? Konvergen. Ya sudah, berarti ini konvergen. Nah, gitu aja coba tentukan. Nah, karena R-nya itu kurang dari 1/7, maka ini itu dia Dimasukkan. konvergen. Sudah, enggak, cuma gini aja. Oh, Konvergen. Kenapa ini konvergen? Karena rasionya kurang dari
Satu. 1 kurang 1 ya gitu. Kemudian ketika saya ingin melihat berapa nilai dia konvergen ke nilai berapa, baru masukkan ke rumus yang ini. Misalkan Yang saya lanjutkan ya, A dia per satu. konvergen ke mana? S kan sama dengan A A. dibagi dengan 1 min R. R. A-nya berapa? Suku pertamanya berapa ini? 1 Det per 7, pertamanya Pak. berapa? Berapa? 1 per 7. 1 per 7 dibagi 1 dibagi, jadi kurang 1 per 7. 1 per 7, 1 kurang 1 per 7 kan berarti 1 per 3 ya? 6. Bentar. 6. Sebentar, salah ya, 6 per 7 ya? Maaf, Iya, Pak. 6 per 7. 6 per 7 ya, 6 per 7 ya. Berarti saya balik, Dicoret dan ini tuh. saya balik. Oke, berarti 1 per 7 dikalikan 7 per 6. Sama dengan 1 per 6. ya udah. Dia konvergen ke 1 per 6. Jadi ini adalah nilai konvergennya. Jadi gitu cara menjalani. Nanti silakan dicoba. Yang nomor 2, 3, 4-nya sama ini. 2, 3, 4 ini silakan dicoba. Coba. Dengan melakukan konsep yang ada di atasnya ini. Coba dipahami. Nah, jadi itu. Jadi mungkin itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kalian semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close. Makasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya, sama-sama. Makasih.